Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saadah, NIM 43040020008. Saya di sini akan menjelaskan mengenai perkembangan spiritualitas anak usia 7 tahun sesuai pengamatan yang saya lakukan. Tugas ini sebagai nilai ulangan tengah semester mata kuliah Psikologi Perkembangan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan dosen pengampu Ibu Setia Utami MPSI. Pertama-tama terlebih dahulu mengenai pengertian spiritualitas. Kata spiritualitas sendiri berasal dari kata spirituality. Kata dasarnya yaitu spirit yang berarti roh, jiwa, dan semangat. Kata spirit sendiri berasal dari kata Latin spiritus yang berarti luas atau dalam, keteguhan hati atau keyakinan. Kata sifat spiritual berasal dari kata Latin spiritualitas yang berarti of the spirit yang berarti kerohanian. Jadi, perkembangan spiritualitas adalah proses yang bersifat kontinum dan dinamis. Sedangkan perkembangan spiritualitas dalam konteks perkembangan anak yaitu proses kesadaran mengenai hakikat dan keberadaan diri, orang lain, dan alam semesta. Nah, karakteristik perkembangan spiritualitas anak usia 7 tahun yaitu berdasarkan teori perkembangan spiritual Fowler, anak usia 2-7 tahun berada dalam tahap intuitive projective fight, yaitu tahap di mana kepercayaan anak bersifat peniruan, karena kepercayaan yang dimilikinya masih merupakan gabungan dari hasil pengajaran dan contoh signifikan dari orang dewasa. Melalui cara meniru kepercayaan orang dewasa, anak kemudian berhasil merangsang serta membentuk dan mengarahkan anak pada proyeksinya terhadap ilahi. Nah, dua gambar ini merupakan contoh bentuk dari anak yang meniru kepercayaan orang dewasa dan apa yang mereka lakukan. Kemudian mereka berhasil merangsang dan menirukannya. Jadi, orang tua harus mengarahkan anak pada hal-hal yang baik sehingga mereka memiliki jiwa spiritual yang baik dan proyeksinya terhadap ilahi. Keunikan perkembangan spiritualitas anak usia 7 tahun sesuai pengamatan yang saya lakukan, yaitu pada masa ini anak mengalami beberapa keunikan dan perkembangan, yaitu ia mulai menghafal gerakan sholat. Mereka juga mulai dapat membaca Al-Quran meskipun masih dengan pelan-pelan dan mengeja. Kemudian mulai percaya dengan doa. Meskipun ketika doa yang ia panjatkan belum terkabul, ia akan kecewa dan marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun itu merupakan salah satu bentuk perkembangan spiritualitas dari anak. Ia juga mulai bisa membedakan mana yang baik dan buruk, serta percaya akan adanya surga dan neraka, meskipun masih dengan gambaran yang sangat sederhana. Selain itu, ia sudah tahu agama, Tuhan, serta penciptaan bumi dan seisinya adalah bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia 7 tahun, kesadaran akan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim juga sudah mulai terlihat. Nah, gimana sih caranya mengembangkan jiwa spiritualitas pada anak 7 tahun? Yaitu dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut ini. Yaitu yang pertama dengan memancing jiwa keaktifan anak dalam bertanya mengenai keagamaan. Yang kedua, mengajak anak mengikuti kegiatan yang mengandung jiwa spiritualitas seperti mengajak anak berdoa, mengajak anak berbagi, atau menjalankan sholat secara berjamaah di masjid. Yang ketiga, memberikan kebebasan terhadap anak dalam berimajinasi dan menceritakan sudut pandang mereka mengenai suatu persoalan, seperti sudut pandang mereka mengenai seperti apa sih bentuk surga dan neraka. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, membimbing anak dalam proses meningkatkan kecerdasan spiritual. Nah,
Sepenting apa sih spiritual bagi anak itu? Kecerdasan spiritual sangat penting bagi anak karena akan membuat anak mampu mengenali kekurangan dan kelebihannya, sehingga ia akan menutup kekurangannya dengan mengasah kelebihannya. Selain itu, anak juga akan dapat mengatasi persoalan dengan cara menggunakan nilai-nilai yang sesuai dengan apa yang ia yakini dan ia ketahui, serta menjauhi hal-hal buruk dalam bermasyarakat. Jadi, pengawasan orang tua mengenai perkembangan spiritual pada anak sangat penting agar orang tua bisa mengoptimalkan perkembangan spiritual pada anak dan mengetahui mengenai perkembangan spiritual anaknya. Nah, yang terakhir mengenai pandangan Islam mengenai perkembangan spiritualitas, yaitu Islam begitu peduli akan perkembangan spiritual pada manusia karena agama merupakan bentuk spiritualitas yang hidup dalam peradaban. Agama merupakan salah satu dimensi dari spiritualitas di samping dimensi eksistensial. Dimensi eksistensial dari spiritualitas berfokus pada tujuan dan makna hidup, sedangkan dimensi agama dari spiritualitas berfokus pada hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada pepatah yang mengatakan, agama tanpa spiritualitas adalah kering, dan spiritualitas tanpa agama adalah lumpuh. Jadi agama dan spiritualitas itu harus berjalan berdampingan. Islam sangat menganjurkan pada orang tua untuk selalu mendukung perkembangan spiritual pada anak-anaknya. Nah, ini merupakan beberapa bukti perkembangan spiritualitas pada usia 7 tahun sesuai dengan apa yang saya amati. Yang pertama, menghafal gerakan sholat. Pada usia 7 tahun, anak sudah mulai bisa melakukan gerakan sholat secara mandiri dengan tidak lagi meniru pada orang dewasa atau melihat orang dewasa terlebih dahulu. Meskipun ia belum mengetahui tata cara sholat yang baik, gerakan sholat yang benar, serta bacaan dalam sholat secara benar. Ini buktinya. Dari video ini kita sudah bisa mengetahui bahwa pada usia 7 tahun kesadaran akan kewajiban menjalankan sholat sudah mulai terlihat pada jiwa anak usia 7 tahun. Kemudian mampu membaca Al-Quran. Pada usia ini, anak bisa membaca huruf Arab dan mulai lancar membaca Al-Quran meskipun belum dengan makhraj yang benar dan masih terbata. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ngasri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa ngamilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr.
selain dua bentuk perkembangan spiritual yang tadi, mereka juga sudah mulai mengetahui Tuhan serta agamanya. Ia sudah memiliki pemahaman mengenai agama yang ia anut dan beberapa ilmu agama yang lainnya. Siapa Tuhanmu? Allah, Siapa nabimu? Nabi Muhammad, Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah, Apa kitabmu? Al-Quran, Apa agamamu? Islam. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.